Konsep ekonomi kreatif, peluang dan tantangan dalam pembangunan di Indonesia oleh Basuki Antariksa. Dengan reviewer saya sendiri ialah Gusti Prayudi dengan NIM 7181141001 dan asal universitas saya ialah Universitas Negeri Medan. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki institusi pemerintahan di tingkat pusat dengan nomenklatur ekonomi kreatif. Sedangkan negara Inggris sebagai negara yang pertama kali mempopulerkan istilah industri ekonomi sebagai inti dari konsep ekonomi kreatif, tidak memiliki fungsi institusi dengan nama yang sama, melainkan Department of Culture, Media and Sport atau disingkat dengan DCMS. Aspek industri ekonomi dan ekonomi kreatif. Terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama ialah aspek peristilahan, yang kedua aspek sejarah, yang ketiga aspek definisi, dan yang keempat ialah aspek akademis. Masuk yang pertama, istilahan. Menurut Chris Milton, mengenai arti dari kreativitas, yang pertama ialah kreativitas berkaitan dengan sesuatu yang baru atau berbeda, atau a deviation from conventional tools and perspectives. Terus yang kedua ialah istilah tersebut berarti bahwa individu harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bakat dan visi mereka dalam lingkup aspek manajemen, atau bahwa sesuatu yang baru tersebut harus bermanfaat bagi publik, yaitu terdapat dalam aspek psikologi. Yang kedua ialah aspek sejarah. Nah, istilah industri kreatif muncul pertama kali pada dekade tahun 1990-an di Australia dalam kaitannya dengan usulan untuk melakukan reformasi radikal di bidang justifikasi dan mekanisme pendanaan yang berkaitan dengan kebijakan di sektor seni dan budaya. Namun demikian, istilah tersebut menjadi lebih dikenal luas ketika industri kreatif dikembangkan oleh pemerintah Inggris. Maka diperkenalkan sebuah konsep, yaitu culture as an industry. Aspek definisi. Melalui Department of Media, Culture and Sport memberi penjelasan bahwa yang dimaksud industri kreatif adalah kegiatan-kegiatan yang bersumber pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, serta potensi untuk kekayaan dan penciptaan pekerjaan melalui pembangkitan dan eksploitasi kekayaan intelektual. Bidang-bidang aktivitas itu meliputi pengiklanan, arsitektur, pelukis, dan pasar antik, desain busana, film, musik, programmer, penerbitan, dan lain sebagainya. Selain itu, Louis Montgomery menyatakan bahwa industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang dibangun oleh para pekerja kreatif dan pekerja di sektor budaya. Yang keempat, aspek akademis. Studi mengenai industri kreatif dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu aspek budaya, merupakan industri yang berkaitan dengan nilai budaya, seni, dan hiburan. Kedua aspek hak cipta merupakan industri yang mengandung berbagai aktivitas yang dapat dilindungi. Dan ketiga aspek kreativitas maksudnya industri yang sifatnya lintas sektor. Kemudian aspek budaya. Aspek budaya termasuk dalam bangsa Indonesia belum sepenuhnya mengalami proses perpindahan dari setiap tahap pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses pengenalan ke dalam kebudayaan masyarakat Indonesia mengenai konsep hak kekayaan intelektual secara sistematik dan dimulai dari proses pendidikan. Nilai kearifan lokal masyarakat. Adanya karakter ciptaan tradisional masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan sulit untuk dibatasi masa perlingkungannya karena berkaitan erat dengan jati diri kebudayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya jembatan penghubung antara konsep perlindungan atas kedua jenis karya cipta hasil intelektual. Kebijakan pemerintah. Nah, diperlukan kebijakan pemerintah yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memelihara SDM kreatif sehingga mereka bersedia untuk tetap tinggal dan berkarya di Indonesia. Kebijakan brain drain sebenarnya harus dihentikan. Artinya, jika pemerintah tidak mampu mempertahankan SDM kreatif,
maka birokrasi akan terisi oleh para pembuat kebijakan yang tidak memiliki visi dan misi pembangunan yang jelas. Pada akhirnya, proses pembangunan menuju kemajuan sebuah negara atau wilayah tidak pernah terjadi. Pada kesimpulan kali ini ialah industri kreatif dan ekonomi kreatif adalah nama lain dari upaya peningkatan kualitas perlindungan hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HKI. Dapat diduga bahwa ekonomi kreatif dan industri kreatif kemungkinan muncul untuk mengurangi kesan dan paham kapitalisme yang dikandung oleh istilah hak kekayaan intelektual. Terlepas dari kemungkinan adanya persoalan yang bersifat politis, ada dua aspek yang menjadi pusat perhatian kita. Kedua aspek tersebut ialah yang pertama, dengan adanya ciptaan yang baru dan kepemilikan bersifat individual berdasarkan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya ciptaan dalam konteks tradisi dan kepemilikan bersifat komunal, yaitu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diperlukan upaya untuk membentuk hukum yang melindunginya baik pada tingkat nasional maupun tradisional.